recordnya. Bilang kalau udah record. Biar gue baru ngomong. Dah, oke. So, today we're gonna be talking about Altered Tone. Karena ini extension dari materi sebelumnya, yaitu main idea. So, pengen elaborate more on Altered Tone di sini. Jadi, kita bakal kayak bahas sedikit dulu sebelum bahas soal yang tadi. Apa sih Altered Tones, dan kayak gimana cara identify-nya dan lain-lain gitu kan. Nah, Altered Tones tuh apa sih? Ya, seperti namanya kayak nada tulisnya, kayak biasanya kayak bagaimana attitude atau perasaan penulisnya. Perasaan penulisnya apa sih? The author conveys, yang penulisnya tuahkan ke teksnya. Tuahkan ke tulisan mereka, tulisan mereka. So, ya, basically kayak bagaimana attitude atau perasaan penulisnya yang penulisnya tuahkan ke tulisan mereka, basically gitu. Jadi kayak and ini tuh bisa dibagi dua. Kalau menurut aku bisa dibagi dua. Bisa subjektif sama objektif. Maksudnya apa subjektif sama objektif? Maksud aku subjektif tuh lebih ke apa ya, kayak kalian pasti pernah dengar lah tone pessimistic, cheerful, misalnya kayak contoh misalnya pessimistic, terus kayak cheerful, terus maybe serious atau apa gitu lah, terserah. Kayak itu menurut aku udah kesubjektif, karena itu beneran kayak purely not purely, tapi kayak kebanyakan dari apa yang penulisnya tulis tuh opini dia dan bukan fokus ke data. Sedangkan objektif tuh ya udah objektif gitu lah, kayak biasanya ya paling kayak nama lainnya tuh kayak deskriptif sama objektif, kayak biasanya mereka sajinya lebih banyak kayak data gitu. Kita lebih ke penulisnya lebih banyak ngajak apa sih, kayak ini data. What? Apa beda? Kenapa tiba-tiba ada gue lagi? Kenapa beda? Penulisnya lebih banyak fokus ke fakta lah. Fokus ini buat orang kalau yang mau nyatet sih, jadi kayak fokus ke fakta atau data. Ya sama aja sih, berarti fokus ke fakta gitu lah, atau data gitu. So you would find a lot of kayak mereka tuh ngejelasin fenomena, ngejelasin datanya, terus ngejelasin kayak misalnya ya kayak fenomena yang ada gitu lah. Ya kalau subjektif, I think itu pretty explanatory. Ya lebihnya ke kebanyakan isi teksnya. Itu opini apa sih, kebanyakan isi teks. Kebanyakan tergantung. Oke, maybe not kebanyakan. Beberapa isi teksnya sih. Beberapa isi teksnya itu opini penulisnya. Bisa banyak juga. Ya bisa banyak juga. Jadi kayak lebih mereka tuh mungkin bakal lebih ngejelasin tentang opini mereka tentang fenomena ini, etc. gitu lah. So that's the difference that we need to know. Apakah aku bisa ini subjektif atau objektif gitu loh. Mereka tuh lebih banyak data, atau mereka lebih banyak ungkapin
mereka gitu loh. Baru kayak oke, ini tone-nya apa gitu. Itu awalnya gitu sih, tapi biasanya sekarang aku langsung tahu gitu. Nggak langsung tahu, tapi it's easier over time. Lebih gampang over time. Anyway, mari kita bahas quiz yang ada banyak salah. Ini kalian kenapa salah yang ini? Aku mau tahu deh, yang ngerjain kalian kenapa salah ini? Yang salah sih. Aku mau nanya yang salah sih. Coba tulis di apa sih namanya? Tulis di chatnya. Halo guys, coba kan tulis di chat. Kenapa kalian salah? Aku jawab Ferdinand, soalnya nggak tahu artinya. Oke. Terus itu nggak malah. Oh, kayak Rizal benar ini. Aku salah menyimpulkan kalau I'm not brave enough itu sebenarnya pengecut, jadi petade. Oh, oke. Not brave enough sama dengan takut, sama dengan frightened. Oh, oke. Bingung itu tuh lebih ke kondisi bingung atau takut gitu. Aku bingung sama arti pilihannya, jadi aku pilih petarik tadi. Oke. Oke, I kind of get kenapa kalian salah. Oke. Lebih ke salah konsepsinya sama atau artinya sih entah itu. So, sini. I know that I told you I would go bungee jumping with you next week when I see you. However, I changed my mind. I'm not. Oh ya, ini betul, ini pasti udah pasti langsung kalian tahu ini subjektif. Ini kayak karena langsung tahu ini subjektif. Kayak literally semua ini tuh isinya kayak subjektif ini. I'm not brave enough. Aku tahu kalau aku kasih tahu kamu, aku bakal pergi bungee jumping dengan kamu minggu depan ketika aku melihat kamu. Tetapi aku berubah pikiran, aku nggak cukup berani untuk jatuh, untuk lompat dari sebuah platform, dan aku keep having nightmares about my harness failing. Oke, kunci di sini putus apa soal gue? Soal gue putus guys. Soalnya kalau di HP gue aman aja sih. Aman. Oh, berarti itu IndiHome mungkin. Putus kah? Raja putus gak? Putus gak guys? Beneran nih aku nanya. Iya tadi. Sekarang udah enggak kan? Dikit-dikit. Sekarang aman, oke. Jaringannya baku. Kadang-kadang putus, kadang. Oh berarti mungkin itu jaringan kalian lagi jelek. Lagi. Tapi aku itu aja, aman aja. Berarti jaringan kalian sih. Karena aku nggak sambil ngeliat di HP ini karena mah dengerin aku. Aman aja. Oke, makasih Riza, aman aja. Yang putus-putus, I'm sorry. Berarti jaringan kalian jelek. Okay. Anyway, I'm not brave enough. Nah, di sini tuh kata-katanya I'm not brave enough. Brave itu tuh kan berani. Berarti kan dia nggak cukup berani kan. Nah, opposite-nya berani apa? Takut. So, jawabannya apa? Frightened tuh artinya, oh ya ini takut. Ini kayak pengecut gitu. Kayak pengecut gitu. Petadik tuh kayak pengecut. Confused tuh bingung. Sarkas tuh kayak sarkas. So, jawabannya would be frightened. Kata kuncinya di situ sih. Kayak I'm not brave enough to. Dan dia bilang dia tuh keep having nightmares about it gitu loh. Jadi kayak dia takut. Kalau misalnya bungee jumping, ininya bakal harness-nya gitu loh. Dia juga bilang iya terbayang-bayang. Jadi itu di situ. So, jawabannya adalah frightened. Oke, next. Bukan salah. Oke. Next. Ini kan kenapa salah guys yang ini? Kenapa salah yang ini guys? Coba yang kerjain tuh lah. Kenapa salah kalian ini? No.
nggak zoom out gambarnya. Hah? Maksud? Oh, ininya gambarnya nggak ke zoom. Tapi kan kalau ngerjain itu kan bisa kan gambarnya. Gue kira dia yang gitu. Aduh lucu. Aduh lucu. Aku belum sampai situ ngerjainnya. Sama aku kira dia pakai yang gitu juga. Aduh kok lucu ya. Yang gitu. Oke. Aku mocking. Ya, oke. Oke, langsung bahas aja. Pada ngira dia priang konyol gitu, oke. No sooner had she said it, there he was, Mr. Irresistible himself. Throwing big cheesy wink at... Ini, oke. Ini berarti negatif juga. Ini literally tone-nya. Dia tuh oke, jadi tuh ada authornya ngomongin soal cowok ini. Nih, ngomongin cowok ini. Ngomongin cowoknya. Bukan itu ya, bukan kayak apa sih namanya? Kayak bukan kayak nge-description atau something like that ya, tapi authornya lagi ngomongin cowok ini. And dia tuh basically ya kayak ngesarkasin kayak Mr. Irresistible himself throwing back cheesy wing blah 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 swagger cartoon, ya ini kayak intinya tuh sarkas, ini isinya sarkas. Enthusiastic tuh kayak excited gitu kan, kayak excited gitu. Serius ya serius. Mocking, nah itu ngejek-ngejekin basically, ngejekin. Which ini jawabannya mocking. Soulful ya kayak sedih gitu. So it wouldn't be the answer. Mocking. Karena ini isinya sarkas doang, isinya sarkas. So jawabannya would be mocking. Gitu deh. Wait, ini sarkas. Ya. Yeah. Next. Ini kan kenapa salah kalau yang ini guys? Kenapa salah? I wanna know. LMAO sih. Aduh, nggak tahu buku kamu tutup. Misalnya kamu sih sayang. Nggak. Mocking tuh ini. Artinya ini. Apa sih tadi? Oh ya. Ngejekin. Artinya ngeledek, ngejekin. Kayak gitu. Karena ini teksnya sarkas kan. Jadi ya jawabannya tuh would be, ya dia ngejekin gitu. Oke lanjut. Ini kalian kenapa yang salah yang ini? Nggak kok, santai. Ini kalian kenapa salah nih guys? Yang jawabnya salah coba komen. Irresistible apa? Nggak bisa ditolak gitu. Oh kan nggak bakal nolak dia gitu lah. Kayak, oh kan nggak bakal nolak. Itu irresistible. Orang nggak bakal nolak gitu. Nolak. Itu aku masukin aja di artinya. Orang nggak bakal nolak. Anyway, lanjut. Ini kan kenapa salah yang ini? I wanna know. Awalnya aku mau jawab cheerful, tapi tone-nya tuh lagi, itu kayak lagi buka punggung TBK. Aduh, itu lucu. Jadi aku jawab anxious, karena dibacanya juga bikin deg-degan. Aduh, lucu. Tapi sedih juga, karena berarti bawa apa sih namanya, pribadi ke soalnya. Iya, jadi jawabannya ya ini. Oke, anyway, kita bahas kita ini dulu. Lana was bursting with excitement. Okay, she paced up and down, and every few minutes headed to the window. Blah blah blah. When he finally showed up, she took a deep breath. Ini kuncinya di sini ya guys. She took a deep breath, hand shaking, ripped open the envelope. Jadi dia ambil nafas, keluarin, terus tangannya tremor, terus dia buka envelope-nya. This would be, ya kan humorous. Persuasive, ini anxious, jelas. Karena apa? Ini. Details kayak, apa sih? Jelas kalau dia itu. Jelas.
kalau dia lagi anxious about the result gitu, wait, ya kita nggak tahu sih ini tentang apa, tapi kita jelas kalau dia tuh lagi anxious ketika lagi mau buka envelope-nya, ketika buka envelope-nya. Aku bayanginnya lebih ke itu I guess ya, kayak keterima univ gitu juga. So ini gampang sih, kayak ya jelas dia tuh anxious di sini. Yes, awalnya dibilang excitement, tapi in the end apa sih namanya? The whole text kayak she pace up and down every few minutes. Berarti kan kayak itu show kalau dia tuh kayak nervous. Kalau dia tuh kayak nervous. Terus pas terus yang teks ininya dia tuh kayak jelas ya dia tremor gitu kan. So that would be anxious. Ngeledek. Oh, aku bahas ulang lagi deh, Mak. Karena ini udah selesai dibahas ini. Ini jadi ngeledek karena ini isinya sarkas gitu. Kayak oh, itu dia si cowok yang merasa dia tuh paling oke. Anggap aja gitu. Kayak itu sarkas kan, bukan komplimen. Gitu kan. Oh, there he was. Oh, itu dia si cowok yang merasa paling nggak bisa ditolak, paling the it boy, etc. gitu kan. Kayak itu dia tuh sarkas, dia tuh ngejekin cowoknya basically. That's why jawabannya mocking atau ngejekin. Karena isinya sarkas itu doang, isi teksnya sarkas. Oke, anyway, ini udah jelaskan guys? So far udah jelaskan? Kita move on to the last question before bahas airdrop. Udah jelaskan guys so far? Coba ketik satu kalau misalnya udah jelas. Tuh. Oke. Lanjut. Just when I... Oh, oke. Ini kalian kenapa salah? Apa kalian bener? Aku pengen tahu deh, kalian yang bener jawabannya sama yang salah. Kenapa jawaban kalian ini? Ya, ini humor. Saya tidak tahu arti amusing, jadi salah deh. Oh, oke. Aku benar karena lihat kata ridiculous. Oh, oke. Aku benar karena pakai feeling. Siap. Jadi di sini seperti kayak ada yang bilang tadi kan. Aku benar karena ngelihat kata ridiculous. Aku jawab objektif soalnya kayak agak menjelaskan gitu. Tapi itu salah ya. Ini very ini subjektif ya guys. Ini subjektif. This is not objective. Objektif tuh biasanya fakta guys. Kayak gimana ya, kayak biasanya dia ngejelasin kayak fakta gitu dan kayak fenomena gitu, not jelasin the dog itself gitu. Karena dia bilang nih, just when I thought. Berarti apa ini opini dong. Just when I thought. Ketika aku mikir, itu opini. Things could not get more ridiculous. Oke, ini kunci di ridiculous. Ridiculous tuh kayak over the top banget. Kayak over the top. Dari sini pun aku bener ini karena ngeliat doggy toad-nya. Wah, so lucu banget. Aku milih humor karena ada tandanya. Nah iya bener. Bener kata Egy ya. The doggy toad yang ini ada ininya. Poke out of its head. Nah ini nih kayak apa sih namanya? Ada tanda ini kan. Nah ini kan. So ini berarti excited gitu kan? Kayak excited atau kayak nggak passionate gitu lah ngomonginnya. Passionate ngomonginnya gitu. Kayak kalau misalnya kita bawa aplikasi ke real life gitu loh, ngomonginnya. Jadi kayak ini jelas banget subjektif. First of all that. Terus jadi with ridiculous terus that doggy toad yang ada tanda ininya, tanda excitednya ini.
Jawabannya itu adalah humorous. Respectful nggak, objektif juga nggak mungkin. Bitter juga nggak mungkin banget bitter. Kayak kalau yang nggak tahu bitter itu apa, bitter itu adalah pahit gitu lah, kayak pahit gitu lah, kayak hidup, which is jauh banget dari ini. So jawabannya adalah humorous, karena kita ngelihat, karena dikatanya tuh kayak, aduh kayak ridiculous banget nih ya, apa sih namanya, situasinya, the whole situation is ridiculous, kayak ya Allah gitu kan, kayak something yang you would, kayak something yang lu mungkin kayak bakal ketawain sama teman kamu ketika kamu lihat di jalanan, atau kayak oh my god that's so ridiculous gitu kan. Dan itu jadi ya jawabannya humorous. Oke. Jelaskan guys, karena kita mau bahas airdrop. Aduh, I kinda don't want to, but aku harus sebagai dia itu. Ketik 1 kalau kalian udah paham guys. Oke. Aku di sini ada anak 5% gak guys? Ada anak 5% kah? Karena kalau ada anak 5% aku mau kasih waktu. Saya limper, oke. Kita bakal bahas 5 soal aja paling ya. Nah, aku pengen kalian coba jawab ini ya. Yang udah kerjain, diam kalian. Kalian gak boleh jawab. Aku kasih waktu 1 menit ya. Yang udah ngerjain ini, anak Horizon, Bourgeois, no, kalian gak boleh. Gak boleh spoiler. Gue pernah berantem karena gara-gara ini. Oke. Mulai dari sekarang ya guys, 1 menit. Yang udah eval, kalian tunggu aja dulu ya 1 menit. Nunggu anak limpah kerjain. Anak limpah kerjain sekarang. Aku timerin ya 1 menit. Oh, ini gak nyampe 1 menit udah pada jawab-jawab ya. Nggak perlu DWU, nggak, canda. Perlu. Ya aku berarti nggak nyampe 1 menit, aku langsung jawab aja berarti ya. Ya udah, oke. Pada jawabnya C, kata-kata. Pada jawabnya C. Oke, mari kita coba lihat. Aku nggak mau jelasin lagi. Ya Allah, ngertiinnya. Bisa. Ini aku pakai kata kunci aja deh. Kata kunci di sini. Pertama ada amobas. Oke, berarti we can say for certain ini tuh tentang science. Oke. Kita bisa tahu kalau misalnya ini science. Dari kalimat pertama aja. Ini scientific. Scientific. Oke. We can know ini scientific sifatnya. And ya dia basically kayak ngejelasin aja sih, kayak oke, membran selnya hal bla bla, terus dia bisa ke divide, terus isinya ini contain bla bla bla, terus biasanya tuh kayak gini, terus feature paling distinctive-nya ini. So jawabannya adalah yes, descriptive. Ini kan nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan, udah tahu sih jawabannya. Kayak oke, ada kita opsi yang itulah. Oh, ada yang nanyakan langsung, cynical tuh apa? Cynical tuh kayak lebih ke kayak sinis ya, kayak sinis. Dia tuh sinis ngejek gitulah. Sinis, ngejek. Jadi ini jelas nggak? Karena ini subjektif kan. Tadi kan aku udah bilang kan, apa sih, tones itu dibagi apa sih 2, subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu ini masuk ke subjektif obviously. Dan ketika dia lebih banyak ini naratif apa? Sering ketukar. Oke. Perbedaan tone naratif sama apa ya? Deskriptif tuh gimana ya aku jelasin ya?
Kalau naratif tuh dia tuh kayak tell a story, kayak lebih kayak apa ya, kayak ini sebuah kayak menceritakan dan kayak jelas ada karakternya, jelas ada kayak karakternya, terus ada plotnya, terus eventsnya jelas, sedangkan kalau deskriptif tuh ya kayak yang nge-describe gitu loh, kayak nggak menceritakan, kayak ya ngejelasin doang, kayak ngedeskripsi doang, cuma kayak ngedeskripsiin. Iya, kalau naratif tuh lebih ke subjektif gitu, karena dia lebih ke menceritakan gitu. Ya kayak ngejelasin, kalau deskriptif deskripsiin. Ya gitu deh. Deskripsiin. So, jawabannya adalah C. Cara yang kayak ngejelasin. Iya benar, step by step. Deskriptif tuh nggak ngejelasin secara step by step, tapi kayak yang ngejelasin sebuah hal gitu loh. Kayak dia di sini ngejelasin amoeba gitu kan. Atau mungkin dia bisa ngejelasin soal pemilu atau apa gitu kan. Kayak pokoknya tergantung author yang ngejelasin, dan gak harus step by step apa gitu sih. Kayak terserah authornya, tapi ya intinya penulisnya ngejelasin sesuatu gitu. Jelas nggak guys nomor kayak gini? Ya kalau step by step tuh lebih ke prosedur, dan kayak nggak pernah ada gitu sih teks step by step gitu di SNBT atau latihan soal. So ya jelas. Oke, kita next. Aduh panjang. Aduh panjang. Oh panjang gini itu sih agak agak oke. Ngapa kita bisa. Oh ya, tapi itu pada bacanya gimana ya? Aku ingin aja deh. Aku screenshotin kalian yang satu, bentar aku screenshotin bagian ininya, terus yang di iPad di sini. Aku kasih waktu berapa ya? 5 menit lah, semenit bisa lah. Tunggu, bentar. Aku lagi ingin buat kalian. Buat yang limpah. Nah, oke. Oke guys, semenit mulai dari sekarang. Then, maybe, I don't know, coba kan aku nunggu yang lain buat jawab. Ini pasti ada divide karena jawabannya beda dari kalian, tapi aku bakal menjelasin opini akunya for this one. Bentar, sambil nunggu kalian. Bentar. Oh, udah kelanjang gini, kalau ngejelasinnya tuh kayak, aku takutnya ada yang, I don't know. Oh my god, hujan. Hujan deras. Hujan deras guys, oh my god. Aku lagi nih cara bahasinnya ini gimana, karena ini beda. Opini aku sama kunci jawabannya beda sih.
mungkin jawabannya beda. Bentar guys, give me like semenit bentar, karena ini panjang juga. Oh my god. Bentar. Blah blah blah, blah blah blah, and two blah blah blah. Okay. Oke, mari kita bahas. Tunggu. Wait, nggak beda sih jawaban aku, tapi ya gitu lah. Oke. In today's space, cyberlink world, it will be hard, blah blah. Oke. Ini biasanya ngejelasin how, apa sih namanya? Ada lagi emergency one day shutdown, kayak apa sih namanya? Airnya shutdown selama sehari gitu kan. Nah, oke, I started to think how ironic it is, blah blah blah. Lalu dia mikir berapa ironiknya situasi ini, karena kayak ya planet ini tuh 71% kan air gitu kan. Terus tiba-tiba dia nggak punya kayak air gitu kan. Oke. Tapi ketika aku belajar bahwa over 2% of the total volume, berarti dia kayak dia belajar bahwa 2% dari total volume air itu fresh water. Tapi atau air fresh gitu. Tapi sisanya itu polar ice cap or apa sih, and in glacier. Polar ice cap itu polar ice cap itu lapisan es kutub gitu, and glaciers tuh ya glacier gitu. Terus dia I became horrified. Lalu dia kayak what the hell gitu kan. Lalu dia mulai kayak what, ketika dia mikirin kalau 6 triliun what? 6 billion people. 6 triliun orang tuh sharing cuman 2% water doang gitu loh. Kayak cuman sharing di semalaman, kayak what? Kita 6, ada orang kan 6 triliun. Kita cuman pakai 2% dari total 71% air kan. Terus dia mikir, is there anything I can do to use these precious resources wisely, kayak biar nggak cepet habis, atau kayak biar bisa kontribusi gitu lah, karena dikit banget kan total airnya, dan dia nggak mau kayak berlebihan setelah dia tahu fakta ini. So the question like blah blah. How do we change the world by one act of random kindness at the time? Bagaimana cara kita mengubah dunia dengan melakukan satu hal yang satu kebaikan one at a time gitu kan. Terus dia baru conduct experiment. Terus dia lakuin trik-triknya gitu basically. So ini jawabannya di kursi jawaban. Ini I agree in the end, karena after eval dan debat sama ChatGPT lama, I agree jawabannya concern. Kenapa Rin? Kenapa nggak informatif Rin? Padahal kan ini ada trik-triknya, terus ada ininya, hal informatif kita bisa belajar dari teksnya gitu kan. Karena ya sisa teksnya itu kan kayak ya udah trik gitu kan. Tricks. Kenapa Rin jawabannya concern atau kayak khawatir gitu? Well, simple aja sih. Karena underlying tone-nya tuh personal reflection, kayak dia ngelakuin trik ini dan nyari trik ini ya karena dia khawatir. Kayak ada dasarnya, kayak dia tuh khawatir tentang air gitu loh. Dia ngelakuin semua ini kenapa? Ya karena dia khawatir tentang airnya gitu loh. Iya,
dia ngasih informasi, tapi secara khusus dia khawatir gitu. Dan yang ditanyain kan sikap penulisnya, like Egy said gitu loh. Jadi tuh would be the most accurate answer tuh khawatir gitu. Karena kalau misalnya informatif, ya apa sih namanya, lebih fokus ke facts doang gitu loh, ke fakta-fakta aja. Karena informatif itu kan masuknya ke objektif gitu kan. Dan ini subjektif gitu kan. Ini jelas subjektif gitu kan. Informatif menurut aku ya, itu masuknya ke objektif menurut aku. Karena biasanya informatif itu kayak ya isinya fakta, dan kayak nggak ada personal engagement atau personal anecdotes gitu. Aku nggak rasa si authornya emang ngasih informasi bisa langsung dikhawatir ya, basically karena ya informasi yang dia kasih tuh informatif, tapi dia ngelakuin semua ini karena apa? Ya karena dia khawatir tentang Ayunya, dan kayak jelas banget di paragraf awal-awal kalau dia tuh khawatir gitu loh. I became horrified. Ini tanda itu kan kayak khawatir. Bisa sampai paragraf 4 maybe. Ya, tapi juga like I said kan, dia ngelakuin ini karena apa? Ya karena dia khawatir gitu loh. So in the end, paling bener tuh khawatir, apa sih namanya, concern gitu loh. Ini yang ADP 4, iya belas, iya ini yang ADP 14. Jelas gak guys? Kalau jelas ketik 1. Ini panjang sih. Ini kalau author's tone tuh emang harus teliti. Kayak nggak hanya bisa skimming. Ya beberapa bisa skimming sih. Yang kalau objektif gitu, tapi yang kayak subjektif lo nggak bisa skimming. Oke, next. Oke. The major. Oh ya wait. Limpah jawab dulu ini. Anak Horizon Prole Bourgeois tidak boleh sama dokter. Coba anak Limpah ngerjain ini. Gue kasih waktu ya kayak semenit lah. Kemarin ini aku bingung yang ini juga tau. Aku juga bingungin, tapi ya itu dede gue. Oh oke, pada jawabnya dede. Oke. Dat nggak sesuai ekspektasi aku sih, tapi bukan nggak sesuai, tapi aku kira bakal jawab yang lain sih, tapi I can see why you guys would answer that. Okay, maybe langsung bahas aja kali ya. Ini pasti bakal split banget deh. Pada jawabnya kebanyakan D, critical. So let's bahas. The majority of Indonesian find distance learning costly. Okay. Costly. Okay. Berarti ini ada datanya. Ini ada data dong. Ini ada data. Okay. So let's keep that in mind. Ada data.
Berarti nggak purely opini doang gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia apa sih fine kalau misalnya jarak jauh belajar gitu mahal, apalagi yang kelas bawah gitu kan, menurut survei yang dikendak sama Saiful Mujani Research and Consulting. Okay, terus Muslim from August blah 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 poll. Okay, found that only 6, cuman 6% doang yang bilang kalau misalnya jarak jauh belajar jarak jauh itu nggak mahal gitu. Coba bla terus Tati bilang pemerintah harus pay attention ke isu ini karena COVID-19 kan. Karena COVID-19 kan siswa kepaksa buat belajar di rumah atau dari rumah gitu kan. The survey showed that the higher a person education, the lower the tendency to state that distant learning was quite or heavily cost and the higher a person income. Berarti ya semakin edukasinya tinggi dan semakin apa sih namanya uangnya lebih banyak, semakin dia bakal bilang oh ini nggak mahal kok. Tapi lower the tendency to state that it was costly lah. This finding indicate a crucial problem regarding the right education and its relation to a socio-economic status. Oke, jadi besoknya dia bilang kalau yang kaya ngelihat ini bukan kayak masalah, tapi yang di bawah tuh ngelihat ini sebagai masalah atau kayak inconvenience banget gitu lah. Dan pemerintah perlu respond to this gap gitu lah. Okay, so we can know that ini opini with fakta or with fakta gitu lah. This one, ada jawabnya beda-beda ini. Aku itu sih. Oke, coba aku lihat. Justru karena ini menurutku lebih ke critical, karena si penulisnya itu kritis terhadap hal ini, dan menurutku pemerintah emang harus menurutku jelas bahwa tulisannya juga cuma jembrengin. Jelas bahwa cuma jembrengin ucapan dari Tati. Nah, itu pentingnya. Segi itu pentingnya. Tapi gini deh, aku mau dengar opini kalian lagi deh sebelum aku beneran actually jawab. Karena sekalian diskusi aja kita. Why do you guys pilih jawaban kalian? Debat banget main sama ChatGPT waktu itu. Seru. Atau ya? Oke. Ini intinya sih penulisnya nggak begitu pemerintah. Aduh lucu. Oke, siap. Itu benar. Oke. Ini jawabannya. Ini bakal kasih tau alasannya. Menurut aku adalah concern. Kenapa nggak kritikal? Kenapa kan nggak kritikal gitu kan? Ya, simply kalau kritikal, dia bakal ngekritik. Ini bakal isinya fokusnya bakal ngekritik doang. Dan itu penulisnya. Ini bukan penulisnya yang ngekritik. Ngerti nggak? Bukan penulisnya yang ngekritik. Kalau misalnya ini kritikal, dia bakal ngekritik policies atau dia bakal ngekritik policies, undang-undang dan lain-lain. Dia bakal ngekritik pemerintah, bakal ngekritik menterinya, bakal ngekritik semuanya, kayak the whole thing. Kan kalau kamu ngekritik, kamu gak hanya ngekritik satu bagian doang kan. Kamu bakal ngekritik bagian-bagian yang terhubung ke apa yang kamu lagi kritikin. Karena ya nggak bisa kita fokus ngekritik satu hal gitu kan. Dan ini teksnya dia cuman iniin fakta tentang fakta, terus dia cuman iniin kata-kata dari Tati Wardi, bukan penulisnya. Kan ditanya penulisnya, bukan si Tati atau si apanya gitu lah. Ngerti nggak guys? Iya lagi sambil ngangguk. Ngerti nggak? Kalau misalnya dia nggak kritik,
dia bakal ngasih kebanyakan opini dia. Tapi kita cuma ngelihat ini kayak apa sih namanya? Opini dia cuman apa sih namanya? Opini dia cuman ya the survey show that the higher a person education, dan ini kayak yang nggak kalau banyak opini dia gitu. Ini would be ya kalau misalnya kita ngeliat ini dari lensa lain, ini objektif, tapi nggak ada kan objektif. Jadi jawaban paling benar itu concern. Karena concern itu ada fakta, kayak kayak tadi nomor 2, ada faktanya sama ada opini lainnya gitu loh, yang didukung oleh fakta itu basically. Kalau POV dari Tati bakal kritikal. Nah iya bener Jaina. Jadi tujuan ngutip kata Tati buat apa? Bukan buat untuk support bahwa penulisnya sedang berkritik kah? Bukan. Iya bukan. Kayak ini tuh cuman dia nge-report. Dia cuman nge-report doang. Kayak cuman nge-report kalau misalnya menurut survei ini bla 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 bla. Karena kecuali kalau ada teks lagi di bawahnya, terus itu ada isinya penulisnya, opininya gitu. Tapi ini nggak ada gitu kan. Dan kalau misalnya pengen kritikal, ya itu dari POV Tatinya, like Bu Jaina said. Karena si Tatinya kan yang ngekritik di sini kan. So jawabannya tuh concern. Aku tulisnya apa ya di sini? Oh ya, tadi dia nanya, worried sama concern bedanya apa? Good question gitu kan. Kalau worried itu lebih apa ya? Lebih emosional gitu lah. More emotional. More emotional dan lebih fokus ke lebih fokus ke kekhawatirannya. Which ini di sini enggak. Di sini lebih ke ya dia ini sebenarnya bisa masuknya ke objektif tapi nggak ada. So yang paling mendekat ke objektif itu concern, karena worried itu beneran enggak karena dia more emotional daripada concern. Ya worried itu negatif, concern tuh lebih ke peduli. Concern tuh ya peduli, kan dia apa sih peduli gitu loh, kayak bisa negatif ataupun positif pedulinya. Ya kayak kita sebagai manusia lah, kayak ya kita bisa peduli ke dalam ke isu negatif ataupun isu positif gitu lah. Oh ya, ini aku tulis critical. The whole text-nya aku tulisnya text-nya fokus ke report the situation gitu lah, report situasinya dan nge-quote orang situasinya, dan gak banyak opini authornya. Malah hampir nggak ada nggak banyak opini penulisnya. Iya, concern tuh udah pasti pakai data, kayak kenapa dia bisa peduli sama isu ini, ya karena dia ngelihat data atau dia ngelihat berita gitu, terus mereka biasanya bakal kayak iniin data, terus iniin hal kenapa, terus mereka bakal bilang karena data ini aku peduli sama isu ini dan gini gitu lah. Apa maksud peduli? Berarti kalau critical itu dia satu aspek kayak ngekritik pemerintah, politik ya. Iya, kayak dia nggak bakal isinya, pertama kebanyakan teksnya bakal isinya opini dia. Opini penulis ya, ingat ya. Kita tuh ditanyain penulisnya. Bukan apa sih namanya si Tatinya atau apa ya. Penulisnya. Dan kalau critical dia bakal yang nggak hanya ngekritik soal ini ya, dia bakal kaitin ke hal lain yang dia bakal kritik misalnya pemerintahnya, menterinya, bla 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 gitu lah. Kalau jelas ketik UI. Oke, seru tahu kalau berantem gini seru tahu kalau berantem gini. Oke, next question. Ini yang anak-anak limpah, silahkan kerjakan. Silahkan. Kasih waktu 1 menit, karena kalian nggak perlu teksnya. Ini kan cuman parafrase. Ini parafrase.
Ayo. Coba jawab. Ini apa? Ini aja cuma parafrase. Ini harusnya gampang sih buat kalian. Buat anak Altek sih harusnya. Oh, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke. Oke, among respondents, di antara responden dengan yang punya anggota keluarga yang ngelakuin apa sih belajar jarak jauh, 67% dari mereka bilang kalau misalnya itu mahal gitu basically. Dan jawabannya ini adalah C. Wait, ya coba C. Kan ya kenapa nggak B? Family members, kayak oke, ini langsung salah di sini kayak 67% dari anggota keluarganya. Oke, itu bukan poinnya dong, karena harus ada kata responden dong. Harus ada kata respondennya. Dan jadi yang paling tepat adalah C. Ya beda subjek kata seperti kata Egi. Karena di sini kan jelas bilang among respondents 67% dari mereka. Kalau itu mahal. Oke, kebanyakan benar. Anjay. Kalau soalnya gini-gini aja, with keterangan. Benar. Ih, itu benar. Oke, lanjut. Lanjut ya. Anjay. Ini gampang sih buat kalian. Oke. Kerjain dalam 1 menit, guys. Ini gampang sih aku sih. Sebelumnya. Aduh, panjang. Gue nomor 5 aja deh. Tapi nomor 5 tapi gampang. Sampai nomor 6. Sampai nomor 6 aja deh. C. Oke, kita bahas. So, dia ngomongin apa guys ini? Coba komentar kalian, ini ngomongin apa teksnya? Ini soal paling bingungin, Jir. Ulet. Oke, benar. Ini can help push caterpillars. Oke, di sini ada ya cannibalism, bla bla bla. Many plants, bla bla bla, other nearby. Oke, dia ngejelasin soal wait apa sih? Oh.
ya ulet. Dan apa sih efek tanaman ke ulet. Efek tanaman ke ulet. Tanaman ke ulet. Ini soal dan semuanya marah-marah gara-gara ulet itu. Kanibalisme ulat. Iya benar, kanibalisme ulat. Animal fascinating blah blah. Researchers now plan to blah blah. But now predators are blah blah. Oke, ini science. Kita bisa ini kalau ini science ya, ini science. Dia ngejelasin ulat lah intinya, ngejelasin ulat. Kayak caterpillars. Ya dia ngejelasin soal caterpillar sama cannibalism basically. Cannibalism di ulat. Caterpillar tuh ulat, iya. So, the right answer would be ya C. Karena dia cuma ngejelasin soal ulat dan kayak apa sih kalau di apa sih kanibalis, ulat tuh bisa kanibalisme, terus apa yang bisa bikin ulat tuh kanibalisme, DLL. Jadi cuma kayak ngejelasin sebuah fakta gitu lah. Jawabannya objektif, bukan kritik. Karena sisanya subjektif ini, sisanya subjektif. Yang masuknya ke objektif. Karena the whole text, karena seluruh teksnya bahasin soal ini. The whole text. Outrage sama amuse. Outrage tuh marah. Marah. Amuse tuh kayak mana ya amuse. Diriku enggak. Oke, amuse. Terhibur gitu loh, kayak terhibur. Gitu. Ya gitu. Jadi jawabannya ini objektif. Oke, lanjut ya. Berarti ada pertanyaan lagi kah? Ketik 1 kalau udah paham. Oke. Iya kalau misalnya ini gampang. Oke, 1 nomor lagi. Karena ini jawabannya beda dari yang lain gitu kan. So, wait. Ini aku langsung ingin opsinya di sini deh. Opsinya bentar. Aku mau screenshot ini biar langsung ke opsinya. Bentar. Biar kelihatan. Save. Oke. Buset. Oh my god, hari ini sampai nomor 6. Ini pada itu ya, beda-beda opininya.
Interesting. Ini aku debat sama AI sih, aku debat sama ChatGPT banget. Nah, aku A juga deh, bahwa dia ada nyaman seperti ada have curiga ini kritikal. Ini honestly gue pengen lebih ke diskusi soal yang ini, kayak menurut kalian nih apa, karena I don't know, kayak aku ChatGPT dan pembahasan beda opini semua. Yang jawab D, kenapa jawabannya D? Dan yang A, kenapa jawabannya A? Kalian tulis di kolom komentar. Kenapa kalian jawabnya D? Kenapa kalian jawabannya A? How a man is shocked might choose trust on other faults. Kalau aku jawab A, karena ada teks ini. Karena itu ya bagian terakhir ya. Sih mungkin aja. Kayak nggak apa kok. Ingin aja opini kalian, nggak ada salah atau benar gitu. Ya ada salah benar, tapi kayak menurut aku ini opini apa sih, aku ambil aja opini kalian, karena berarti kalian nggak berpatok kepada apa ya. Ya kalau misalnya yang udah hafal nggak berpatok sama pembahasannya gitu kan. Anda menjelaskan tentang AI itu menurut aku, ini jawab yang itu ya, informatif ya. Oke. Nggak ada kata maaf di itu di aku. Aku nggak menerima kata maaf. Oh tidak, aku tidak menerima kata maaf. Coba aku pengen lihat kalian pada jawabnya apa aja. Maaf kakak, apa sih Gi? Apa sih Gi? Cukup tahu. Iya, maaf kalian nggak ngomong maaf. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ini aku nanya ya, kalian kok pada nggak jawab, dikit doang yang jawab. Aku nanya, kalian kenapa jawabnya A sama D? Elah. Fokus, hey. Jadi inget Focus on Me by Justu lagi. Menurut aku A. Apa sih namanya? Pilihan 1 ngejelasin kalau paragraf 1 ngejelasin kalau ilmuwan pakai AI. Paragraf 2 dia ngejelasin earthquakes. Paragraf 3 dia penggunaan AI. Di 4 pertanyaan kalau AI ini bisa apa enggak leap into action. Aku bingung juga. Aku jawab A karena bahas kekurangan sama kelebihan AI. Kalau opsi lain juga kayak kurang pas. Ini kayak aku harus bahas sama Dinan deh. Aku bahas sama Kak Dinan deh nanti abis ini. Apakah bisa B? Aku mikirnya penulisnya tanya apakah sistem AI ini bisa dipakai langsung. Enggak sih. Enggak tahu deh. Aku belum ini kan. Aku mau ngeliat opini yang lain dulu. Jawaban ini apa? Aku bingung. Si Fadil langsung, jawaban ini apa? Aku bingung. Oke. So, kita langsung bahas aja deh. Ini aku juga bingung sih. aku makannya ini apa sih namanya DWW ini. So,
Di pembahasan jawabannya kritikal. Ini di pembahasan. Bahasa jawabannya kritikal karena ya paragraf terakhir obviously. Karena ya pembahasannya merujuk kepada ini. Tapi kalau kritikal tapi cuman paragraf terakhir tuh agak gimana gitu loh. Karena sisanya tuh fakta. Kayak sisanya tuh dia cuman ini fakta gitu kan. Tapi kalau informatif, tapi ya, apa sih kritikan dia juga bisa informatif sih. Tapi paragraf lainnya besoknya yang ngomongin soal AI, kayak ngejelasin aja ngejelasin AI. Aku debat sama ChatGPT waktu itu. Terus katanya juga apa sih namanya? Kalau kata nggak se-flat itu nggak sih? Iya nggak se-flat itu gitu loh kayak. Karena ada suara nggak? Emang nggak ada suara? Oh, nah. Ada kan guys? Halo. Selalu putus. Ada kok. Atan, ini putus nggak? Atan ini putus nggak? Nggak, oke, aman. Oke. Lanjut. Di pembahasannya itu kan kritikal. Kenapa kalau di pembahasannya dia jawab kritikal karena ya like I said tadi paragraf tanya, tapi kalau menurut ChatGPT sama aku awalnya itu informatif karena ya dia lebih fokus ke apa sih namanya ngejelasin soal AI-nya dan sharing insight tentang AI ya. Cuman paragraf terakhirnya ini yang bikin kayak nggak hanya informatif deh, karena kalau debat sama membuat soalnya nggak sih Pak Ade yang bikin soalnya benar. Kita ini aja deh, karena aku bisa ngelihat dua perspektif. Aku bisa ngelihat jawaban ini, aku bisa ngelihat kenapa pembahasannya jawabannya A, dan aku juga bisa lihat kenapa jawabannya bisa D. Coba kita Sardina tag guys. Aduh nanti pada beneran tag lagi. Itu supaya nggak cek Kak. Coba kita tag Dinendra. Bisa siapa tahu gitu kan. Kita tag. Dia bakal jawab ya. Kalau misalnya enggak, ya udah kita tunggu next jauhnya buat jawabannya. Karena aku bisa ngelihat dua perspektifnya. Kritikal udah pasti informatif. Informatif belum tentu kritikal. Bener sih Egi. Iya sih Egi, bener. Ini aku pengen bahas ini karena aku juga bingung. Aku pengen tahu nih kalian. Bener sih. That's a good point. Kalau kritikal udah pasti dia juga bahas informasinya kan soalnya. Karena kalau mau ngekritik sesuatu harus ada informasinya dong, ya kan? Kenapa kita mau ngekritik? Tapi apakah informatif itu udah pasti ngekritisin? Enggak. Bener. So, untuk sekarang, nanti aku tanya Kak Dinan aja, tapi untuk sekarang, jawabannya A deh. Karena gini, like Egy said, kritikal udah pasti informatif. Karena dia perlu bahan untuk ngekritisin. Tapi, informatif belum tentu kritikal. Karena informatif bisa aja kan kayak cuman ya informasi doang, dan dia ngasih tahu apa sih hal-hal yang informatif gitulah, lebih ke objektif gitu. Sedangkan di sini ada unsur subjektifnya, yaitu di paragraf terakhir. So, untuk sekarang jawabannya kritikal. Aku tulisan Egy di sini. Kritikal udah pasti informatif. Oke. Okay. Thank you Egy. Untuk sekarang jawabannya itu. Tapi nanti kalau misalnya beda ya next DWU bakal aku update. Di G-Drive aku juga, di CH aku juga bakal update deh kalau misalnya nanti jawaban udah pasti informatif. Informatif belum tentu. Emang sepuh PU emang beda. Kalau informatif tuh ngasih info doang, gak sih? Di sini dia nggak ngasih info doang, tapi juga kasih kritikan. Entah gak bingung kalau di surga apa sih?
Informatif belum tentu. Belum. Bentar. Belum tentu. Kritikal. Kalau kata however itu kan kritikal, iya kata however ini itu ya di sini opini apa sih namanya, opini penulis, berarti nggak sepenuhnya objektif gitu, penulis fakta doang. So untuk sekarang jawabannya A, tapi aku bisa melihat kenapa kan jawabannya D, karena kebanyakan emang isi informasi kecuali paragraf terakhir. Tapi kita nggak bisa ignore paragraf terakhir karena ya, like Egy said, kalau kritikal udah pasti informatif. Informatif belum tentu kritikal. Saya jawabannya A. Oke. Sisanya ya kalian kerjakan sendiri. Tapi sisanya gampang sih, ya kan? Blah blah blah, it can be inferred. Iya, yang lainnya gampang. Yang lainnya nggak perlu aku bahas. Nggak. Udah mau jam 3. Saya perlu itu guys, perlu. Kan nanti LC. Udah ya guys, sampai segini dulu ya. Sih, aku ngebahas kan apa sih Kak? Stop. Makasih Kak, sama-sama. Makanya sama-sama airdrop LB aku numpuk. Egy, ya Allah. Terima kasih teman-teman jangan airdropku. Sama-sama, thank you so much. Yo guys. Silahkan request lagu. Kita bakal end apa sih DW ini pas jam 3. Silahkan request lagu ya kalau masih ada. Sama lagi. Awas airdrop MTK aku yang numpuk. Matt Maltese, siap sayang, Matt Maltese. Lagunya apa? Kok ketak dong, oke. Next DWO kapan? Gak tahu. Yang just minggu depan. Everyone adore. Dorsey ya? Iya bener. Apa sih? Bentar. Oke. All shy, but you know that I want you. In the dead of night, I want to live with you. So terrified of the road that takes you. Me too. Don't modify. Everyone adores you. At least I do. Where the blackbird sighs, I look at you through and through. Yeah. Right where your father died, I hold on to.
Everybody has you up on their walls sometimes. Everybody thinks of you when they sleep at night. When I say everybody, I'm actually referring to me. Here we go, come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand, close your eyes. With you right here, I'm a rocket till let's fly. Up, here we go, go. Up, here we go, go. Let's fly. Up, here we go, go. Where we stop, nobody knows. Yeah, where we go, we don't need roads. And where we stop, nobody knows. No, to the stars if you really want it. Got a jet pack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere. Just say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We're flying up, out of here. Here we go. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand, close your eyes. With you right here, I'm a rocket till let's fly. Up, here we go, go. Up, here we go, go. Let's fly. Up, here we go, go. Where we stop, nobody knows. No, baby, we can stay fly like a G6. Chop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind. Got my head up in the sky and I'm never looking down, feeling priceless. Yeah, where we at, only few have known. Want some next level Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo. Here we go, come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand, close your eyes. With you right here, I'm a rocket till Now, I ain't never been to space before, but I ain't never seen a face like yours. You make me feel like I could touch the planets. You want the moon, girl, watch me grab it. See, I ain't never seen a star this close. You got me stuck by the way you glow. I'm like, oh, 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 oh. I'm like, oh, 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 oh. Here we go. Yeah.